Sudah siap suara udah. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diperkenankan untuk kembali berkumpul di media Zoom hari ini. Walaupun hanya di media Zoom, tetapi kita tetap bersukacita, kita tetap mau memuliakan Bapa kita. Coba saya mau lihat dong senyumnya, saya mau lihat lambaian tangannya. Halo, selamat shalom. Yang ada sukacita ya. Mari kita memulai dengan ada sukacita.
Yesus pasti ada sukacita. Bagaimana? Apakah hari ini ada sukacita? Yang ada sukacita kasih jempol dong. Kita kasih jempol. Ya. Sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau memulai persekutuan doa kita dengan membuat tanda kemenangan dalam Kristus. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji dan syukur kami. Kenapa Dharma, Dharma? Entar dulu. Jangan marah-marah dulu sama namamu. Sungguh besar cinta kasih yang Kau berikan kepada kami, ya Bapa, yang tak terhingga, yang tidak bisa kami rangkai dengan kata-kata. Kami hari ini hanya mau bersyukur, kami mau bermasmur bagi namamu. Mari Bapak Ibu kita bersyukur atas rahmat Tuhan kepada kita. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa atas semua rahmat yang Kau berikan kepada kami.
Kami bersyukur padamu ya Bapa. Bapak Ibu diperkenankan untuk unmute. Kita bersyukur kepada Allah yang begitu baik kepada kita. Persilakan Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan karena berkat-berkat-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terlebih berkat kesehatan yang Kau selalu berikan dalam hidup keluarga kami. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit yang Kau berikan kepada kami. Dan dijauhkan dari segala penyakit. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Ungkapan syukur kami. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang maha mulia. Kerahiman-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang baik. Tuhan yang kuat. Tuhan yang penuh kemuliaan. Yang menyatukan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tugas dan penuh kemuliaan. Satu sekarang kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya.
Mari masuk lebih dalam lagi. Aku mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Aku akan selalu setia melayani-Mu. Dan aku ingin selalu menyembah-Mu. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, jaramu telah rayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa indahnya Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah ada bersama kami. Kami merasakan kehadiran. Terima kasih Tuhan, Kau telah hadir menjamah kami satu persatu. Tuhan, curahkanlah terus kasih cinta kasih-Mu kepada kami. Kami akan merindu akan Engkau. Kami ingin selalu bersama Engkau. Karena kami percaya hanya Engkau yang dapat menyelamatkan dan menolong kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapa Yohanes Sriwedito. Anak-Mu telah Kau kirim untuk membawakan firman pada malam hari ini. Berkatilah Pak Nirvito. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Pak Nirvito itu sungguh benar-benar dari Tuhan. Dan kami percaya kami akan selalu merindukan Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kami persilakan untuk Pak Nirvito. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Kita selalu berharap pada malam kita hanya berjumpa secara online, namun kita percaya bahwa dalam situasi yang online itu Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Mungkin supaya suara saya agak lebih jelas, saya memang akan buka masker kebetulan karena saya sendiri, jadi mudah-mudahan lebih bisa diterima dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam video online, maka kembali malam hari ini kita ingin bersama-sama melihat satu keluarga yang sungguh sebetulnya sudah selalu kita kenal. Namun ini menjadi menarik kalau kita mempertanyakan. Tema kita pada malam hari ini adalah apakah kita bisa meneladani keluarga kudus dari Nazaret? Kalau melihat dari tema ini, ada kata yang menarik yang kita bisa lihat, yaitu teladan dan keluarga kudus Nazaret. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kita dulu sering mendapatkan ataupun kita membaca ataupun kita sering melihat dulu banyak yang disebut sebagai guru teladan, murid teladan, juga ada para pembaca teladan. Banyak titel-titel yang selalu dikaitkan dengan kata teladan di bawah. Memang kata teladan itu mempunyai arti yang baik. Mereka yang diberi katakanlah embel-embel ataupun nama dan julukan teladan akan menjadi suatu idola ataupun pujaan. Namun juga itu bisa menjadi suatu sumber kekecewaan apabila kita atau mereka yang mendapatkan julukan tadi gagal untuk mempertahankan prestasinya. Kalau Bapak Ibu yang mungkin seusia saya ajak kembali di tahun 1980-an. Ada suatu film TV keluarga yang
sangat bagus, yaitu kalau Bapak Ibu ingat keluarga Maria Hadi, masih ingatkah pada waktu di mana tokoh utamanya adalah Ibu Maria Hadi. Namun pada akhirnya kisah tragis yang dialami oleh seseorang contoh ibu yang sangat bagus karena beliau meninggal dengan sesuatu yang sangat menyedihkan. Baik, itu saya mengambil dari kata teladan yang dari awal. Kemudian mari kita melihat kenapa gereja kemudian mengambil sesuatu sikap yang baik. Saya ulangi lagi. Ketika pada zaman abad ke-19, di mana waktu itu Santo Bapa Leo ke-13 banyak melihat dan banyak menyaksikan keluarga-keluarga yang krisis iman dan retak berantakan di abad itu. Maka Santo Bapa Leo ke-13 dalam keprihatinannya mencoba menyatukan dan mengharmoniskan keluarga-keluarga tersebut dengan memberikan contoh teladan keluarga Nazaret. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa gereja menganggap keluarga Nazaret menjadi keluarga kudus, keluarga yang terbahagia sedunia, dan seluruh gereja merayakan pestanya sebagai teladan hidup keluarga-keluarga Kristen. Kalau kita lihat, gereja tidak banyak membicarakan mengenai keluarga kudus sebelum abad 19, sebelum masa Santo Bapa Leo ke-13. Dan kalau kita melihat Injil kita, maka Injil Matius dan Lukas itu hanya mengupas sedikit tentang keluarga kudus ini. Dan mereka lebih menonjolkan kepada keprihatinan dan kepahitan hidup mereka. Mari kita lihat salah satu contoh keprihatinan dan kepahitan hidup keluarga kudus yang antara lain bisa dan sering kita baca. Ketika Maria dan Yusuf ikut sensus di Yerusalem, mereka sungguh-sungguh cemas dan susah. Mereka sungguh-sungguh sangat berjuang untuk bisa mendapatkan penginapan. Dan mereka pun pada akhirnya tidak mendapatkannya. Dan kita tahu kelahiran Yesus di gua, di kandang, di tengah-tengah para hina papa, di tengah para gembala, mencerminkan bagaimana keluarga ini hidup di tengah sesuatu yang sungguh kalau dalam ukuran kita mungkin masa bisa hidup di dalam situasi seperti itu. Kemudian kita melihat ketika keluarga kudus mengungsi di Mesir selama 2 tahun di tempat asing karena Herodes akan membinasakan bayi-bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Bayangkan Bunda Maria dengan Yesus yang masih berumur berapa bulan harus mengungsi ke Mesir, ke tempat yang baru di mana mereka tidak kenal seorang pun, harus hidup di sana. Kita bayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana sengsaranya hidup mereka. Kemudian kita tahu juga akhirnya kehidupan mereka kembali ke Nazaret sebagai keluarga tukang kayu. Nah, inilah sekelumit dari kisah hidup mereka. Namun mari kita lihat bagaimana sebetulnya mereka memberikan contoh yang baik di dalam perilaku hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Kita akan mengambil dari 2 Injil. Saya akan bacakan aja secara cepat, yaitu dari
Perjanjian baru dari Kolose bab 3, 12 sampai 21, di mana Rasul Paulus menuliskannya demikian. Kalau di dalam Kolose 3, judulnya memang manusia baru. Tetapi di dalam ayat 13, ayat 12 sampai 21, dikatakan bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dengan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dan di dalam hatimu. Dan segala sesuatu kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ditambahkan dalam ayat itu hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi sangat jelas dan nyata terpancar di dalam kehidupan keluarga kudus. Mereka adalah sungguh-sungguh orang-orang pilihan Allah. Kehidupan Bunda Maria, Santo Yusuf, dan Yesus menunjukkan mereka yang berbelas kasih, murah hati, lemah lembut, dan sabar. Ini adalah perwujudan orang-orang yang dikasihi dan dikuduskan oleh Allah. Kalau di dalam Injil Lukas bab 2, 41-52 itu dikisahkan ketika Yesus berumur 12 tahun, kemudian dipersembahkan dan mereka akan diada di bait Allah. Kita tahu bagaimana keluarga itu akhirnya ketika melihat Yesus yang sedang berbicara di depan para ulama-ulama, sambil para ulama mengajukan berbagai macam pertanyaan. Padahal kita tahu bagaimana Bunda Maria dan Santo Yusuf, bagaimana mereka sangat bingung, sangat sedih dan kecewa karena mereka mencari Yesus yang tidak pulang bersama dengan mereka. Terlebih lagi ketika mereka menanyakan, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya. Ayat yang terakhir dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. Itu sekelumit dari cerita ataupun kisah yang kita bisa baca di dalam Injil Lukas. Tapi marilah Bapak Ibu, kalau kita mencoba melihat, kalau ukuran keluarga bahagia sekarang ini, apa sih sebetulnya kriterianya, apakah sih ukurannya? Bagaimanakah seseorang itu bisa dikatakan
wah, keluarga Pak X itu bahagia ya. Iya ya. Pada umumnya kita akan melihat urusan keluarga, ukuran keluarga bahagia itu adalah mereka keluarga yang hidup berkecukupan, hidup berkelimpahan rezeki, sandang, pangan, papan, mempunyai pangkat dan derajat yang baik, dan juga mempunyai nama baik di tengah masyarakat. Pertanyaannya, apakah kriteria yang baru saja kita sebutkan tadi, hidup yang berkecukupan, hidup yang berkelimpahan rezeki, sandang, pangan, papan, pangkat, dan derajat, apakah hal ini juga yang ditunjukkan oleh keluarga kudus Nazaret? Dan kalau kita lihat, memang itu tidak tercermin kepada keluarga kudus di Nazaret. Santo Bapa Leo ke-13 menampilkan Yesus, Maria, dan Yosef sebagai keluarga kudus dan bahagia karena 3 hal yang penting ini, Bapak Ibu. Mari kita lihat satu persatu 3 hal penting. Pertama adalah karena persatuan mereka dengan Tuhan Yesus. Kemana dan di mana saja keluarga Nazaret berada, Yesus berada di tengah-tengah mereka. Disinilah kehadiran Sang Allah Putra menjadi pemersatu, menjadi pengikat keluarga, menjadi sumber kebahagiaan. Jadi mari kita renungkan pertama dulu. Hal yang penting yang pertama adalah kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga. Kita nanti akan bertanya kepada diri kita, hadirkah Yesus di tengah keluarga kita? Kemudian hal yang penting yang kedua, cinta kasih yang menyatu padukan, sehingga keluarga Nazaret dapat hidup rukun, dapat hidup tenteram dan damai, seperti di dalam Injil Lukas tadi. Yang baik, ayat yang terakhir, dan Yesus semakin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi Allah dan manusia. Cinta kasih ini adalah inti daripada iman kita. Cinta kasih menjadi hal kedua yang sangat penting di dalam 3 hal sebagai penciri keluarga kudus. Kita akan lihat poin yang ketiga, yang terpenting, yang bukan terpenting, tetapi ini adalah poin yang melengkapi 3 hal tadi yang mendukung keluarga kudus dan bahagia. Yang ketiga adalah perkara yang kita atau semua orang tidak biasa mencarinya, yaitu yang kita sebut sebagai palungan dan salib. Atau ringkasnya palungan dan salib itu adalah pengorbanan. Dalam pengorbanan itulah Maria dan Yosef merasakan kebahagiaan yang tak ternilai, dapat berkorban bagi Yesus putranya, namun juga bagaimana mereka bisa merasakan pedihnya mengantar putranya yang terkasih sampai akhir hayatnya di kayu salib. Namun inilah perkara yang kita akan nanti juga akan bertanya, masihkah kita mau berkorban bahkan itu untuk keluarga-keluarga kita? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di saat ini sering kita mendengar, menjumpai, bahkan tidak hanya di keluarga Katolik, di keluarga Kristen, di tetangga kita mungkin juga kita sering dan pernah melihat betapa banyak keluarga-keluarga yang mengalami krisis cinta kasih
dan kesetiaan. Kalau kita mengacu pada pembicaraan 3 hal pokok tadi, ini mungkin tidak diketemukannya 3 hal pokok di dalam keluarga tadi. Pertama adalah betapa banyak keluarga yang mengabaikan iman dan ajaran Kristiani. Kita mungkin sering ke gereja, namun apakah sungguh-sungguh kita mengimani Kristus sebagai Sang Penyelamat dalam hidup kita? Sejauh mana iman Kristiani ini menempatkan Yesus Kristus di dalam hidup kita? Kedua, betapa banyak keluarga yang tidak lagi diresapi oleh jiwa cinta kasih. Hidup di Jakarta, hidup di tengah metropolitan, apalagi sekarang memang banyak Bapak Ibu yang berdua itu berkarya. Selalu ada alasan yang bagus untuk mengatakan suami dan istri bekerja sama untuk kebahagiaan keluarga. Namun di saat yang sama mereka kehilangan waktu yang indah untuk bisa bersama-sama dalam keluarga bersama suami, istri, dan putra-putrinya, untuk sekedar hanya bisa untuk bercengkerama, bercanda, bercerita. Ini sekarang kadang-kadang menjadi hal yang mahal yang sering kita jumpai dalam keluarga-keluarga Kristen juga. Kemudian yang terakhir, betapa banyak keluarga yang anggotanya tidak tahu menahu, bahkan tidak memiliki semangat bertobat. Kalau dulu misalnya, mungkin memang tidak bisa membayangkan kalau saya waktu kecil dibandingkan dengan sekarang, anak-anak sekarang mungkin mereka jauh lebih pintar di dalam masalah teknologi. Orang-orang tua zaman sekarang lebih gaptek. Tetapi kadang-kadang teknologi yang maju itu yang membuat mereka juga semakin pintar. Di saat yang sama, teknologi yang mestinya bisa lebih mendekatkan kita dengan keluarga, ternyata menjauhkan kita. Hidup kita tidak mungkin lepas dengan namanya sekarang sebuah gadget, yaitu HP. Kita lihat di mana saja, pasti kita memegang HP. Begitu kita duduk di dalam keluarga pun, kita lihat bahwa bapak memegang HP, ibunya memegang HP, dan sebagainya, sehingga pembicaraan yang intens itu tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bertanya kembali, mampukah kita mencoba meneladani keluarga kudus di Nazaret? Mari kita mempertanyakan atau melihat kisah tadi kembali. Keteladanan keluarga kudus terletak di dalam inti kehidupan mereka pada hidup rohani yang terbuka dalam mencari serta menimbang hidupnya agar terarah kepada kehendak Allah saja. Dalam Yesus, Maria, dan Yosef, kita menemukan pribadi-pribadi yang selalu peka terhadap tanda-tanda zaman, yang senantiasa tanggap untuk mempertimbangkan apa saja yang dikehendaki Allah dalam diri mereka dan umatnya. Kita pernah dan sering membaca Bunda Maria menampilkan keteladanannya pada waktu dia menerima kabar gembira dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Kehendak Allah direnungkan dan ditanamkan di dalam hatinya. Bahkan ketika Yesus lahir dan ketika menjumpai Yesus tertinggal di Yerusalem, Bunda Maria mengatakan, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Dan Yosef
Santo Yusuf teladannya bisa kita lihat juga. Ketika dilihat dalam usahanya untuk memahami apa yang dikehendaki Allah terhadap dirinya serta istri dan anaknya. Ketika mereka bertunangan dan mengetahui bahwa Maria sudah mengandung, maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yesus sangat ingin tidak melukai hati Maria tersebut. Namun Yosef sungguh menjadi teladan seorang bapa yang luar biasa. Bagaimana kita melihat Yosef yang mau hidup dan selalu mengikuti kehidupan Yesus dan Maria. Kita juga lihat jejak keteladanan Yesus ketika dalam contoh dia berpuasa di padang gurun dan dicobai oleh setan, maka datanglah berbagai godaan yang menyajikan pilihan-pilihan, tetapi pilihan duniawi itu ditolaknya karena Yesus lebih mengikuti kehendak Allah. Maka di dalam doa Bapa kami, kita juga selalu mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sekarang bertanya kepada diri kita. Mari kita lihat keluarga kita masing-masing. Mari kita mencoba melihat dalam pertanyaan refleksi ini. Pertama, apakah dalam hidup kita setiap hari kita senantiasa percaya kepada penyelenggaraan Allah? Mari kita lihat sehari ini saja, dari pagi sampai malam hari ini. Apakah kita merasakan bahwa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, aktivitas apapun, itu kita lakukan di dalam suatu rencana dan di dalam suatu penyelenggaraan Allah. Pada umumnya kalau kita sudah bangun pagi, mungkin mudah-mudahan kita masih sempat berdoa pagi dan juga, tetapi ketika kita sudah sibuk dengan kegiatan kita, maka kita tidak lagi bisa menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perjuangkan sampai mati-matian, itu kita harus kembalikan dan kita percayakan semua itu hanya ke dalam penyelenggaraan Allah. Yang kedua, refleksi yang kita pertanyakan kepada kita semua. Pernahkah kita menghadirkan Yesus dalam setiap langkah hidup kita? Dalam setiap keputusan maupun tindakan kita? Memang sulit kalau katakanlah suatu saat, contoh sederhana ketika kita mau marah ataupun ketika kita muncul sesuatu, kita mencoba menghadirkan Yesus. Misalnya dengan bertanya seperti, Yesus, kalau dalam situasi seperti ini, engkau akan melakukan apa? Atau suatu saat ketika kita dalam suasana yang sedih, mari kita hadirkan Yesus, kalau engkau ada di samping itu, apa yang engkau akan kerjakan? Hal-hal semacam ini memang jarang kita lakukan. Namun kita lihat tadi, itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa kalau kita sungguh bisa menghadirkan Yesus di dalam hidupnya. Kemudian, betulkah kita setia untuk menjalankan tugas dan kewajiban maupun tanggung jawab kita? Kita masing-masing akan bertanya, saya sebagai seorang bapak rumah tangga,
Apakah saya sudah menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab saya sebagai seorang bapak? Atau saya sebagai seorang ibu rumah tangga? Apakah saya juga sudah menjalankan tugas dan kewajiban saya, tanggung jawab saya sebagai seorang ibu? Demikian pula sebagai anak-anak. Apakah mereka atau putra-putri kita sudah selalu kita ajak dan kita sadarkan mengenai tugas dan kewajiban mereka di saat ini? Ini perlu selalu kita pertanyakan. Karena apapun yang kita lakukan, tugas dan tanggung jawab ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Maka biasanya pada malam hari ketika kita berdoa malam, kita mencoba merekoleksi, kita mengumpulkan kembali kisah kita seharian dan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bagian dari pertanggungan jawab kita pada hari itu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan refleksi. Apakah kita sanggup memaafkan satu sama lain dan membina kerjasama di dalam keluarga secara serasi? Apakah kita sanggup memaafkan satu sama lain dalam dan membina kerjasama dalam keluarga secara serasi? Meminta maaf adalah hal yang kadang-kadang berat bagi kita. Kemudian juga memaafkan. Meminta maaf bagi kita, sering kita makan, wah gengsi. Kadang-kadang seorang bapak minta maaf kepada istrinya, atau bahkan kepada anaknya, ada sesuatu yang, wah, maksud saya harus minta maaf. Memberi maaf pun kadang-kadang kita susah. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau kita mencoba menjawab pertanyaan refleksi ini, maka kita akan sungguh-sungguh diajak menghadirkan keluarga kudus Nazaret di dalam hidup kita. Saya ingin mengulangi lagi 3 hal pokok yang membuat mereka menjadi keluarga menurut gereja adalah Tuhan yang paling bahagia di dunia. Karena pertama-tama ada persatuan dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ada cinta kasih yang menyatu padukan mereka. Kehidupan rukun, hidup tenteram dan damai adalah berkat cinta kasih. Dan yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, adanya kerelaan untuk berkorban demi kebahagiaan keluarganya, kebahagiaan suami, kebahagiaan istri. Namun sekarang juga kita dituntut ketika Yesus berkata, apa yang kamu kerjakan bagi saudaramu yang paling hina sekalipun, kau kerjakan bagiku. Artinya bahwa kita pun harus mau terbuka dan mau berbagi kepada sesama kita. Mari Bapak Ibu, kita menyadari dan kita mengerti akan segala kelemahan kita dalam hal iman, di dalam kesetiaan dan cinta kasih. Marilah kita akan tundukkan kepala, kita akan bersama-sama mohon ampun dan belas kasih Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk lebih bisa menghadirkan keluarga kudus di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita hadirkan Yesus. Mari kita hadirkan cinta kasih yang ada di dalam keluarga, di dalam hati kita. Dan mari kita buka kembali semangat pengorbanan yang sudah diberikan melalui Roh Kudus kepada kita. Kita ini senang.
Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kalau malam hari ini Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu di tengah kami. Kau bawa anakmu, Yesus. Kau bawa bundaku, Bunda Maria, dan kau bawa Santo Yosef sebagai teladan keluarga kami. Allah Bapa yang baik, Engkau sungguh menjadi Bapa yang seperti Kau berikan semangatnya kepada Bapak Yosef. Dan Engkau menghadirkan Yesus dan mengikat kami semua dengan cinta kasih melalui Roh Kudus. Bapa, ampuni kami kalau kami kurang bisa mensyukuri hidup ini, kurang bisa meneladani atau menghadirkan Yesus di dalam hidup kami. Dan kami terlalu banyak memikirkan diri sendiri, kurang mau berkorban, kurang mau berbela rasa, kurang mau berbagi bagi sesama kami. Namun malam hari ini kami bersyukur, Engkau mengajak kami, Engkau membuka tangan-Mu, merangkul kami semua, kembali Kau hadirkan di dalam keluarga kami. Kau hadirkan kembali Bunda Maria dan Bapak Yosef, agar kami mampu meneladani mereka, agar kami mampu hidup seturut dengan teladan hidup mereka. Bapa, kiranya malam hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami dan keluarga kami masing-masing untuk mencoba menata kembali hidup kami, untuk mencoba memperbaiki hidup kami seturut dengan teladan keluarga Kudus di Nazaret. Kemuliaan kepadalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Yohanes Sri Nirbito yang pada malam hari ini telah membawakan firman-Nya sungguh luar biasa. Kami semua merasa terberkati. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nir, bahwa bisakah kita saat ini meneladani keluarga kudus, kita melihat dari dua sisi. Bagaimana kita melihat keluarga yang hidup bahagia saat ini. Kalau kita melihat orang sepertinya keluarga itu bahagia ya, karena berkecukupan, karena mempunyai nama baik, dan mempunyai kedudukan tinggi. Tapi kita juga harus melihat kehidupan keluarga kudus yang sebenarnya menurut Bunda Maria yang saat ini kita ketahui. Di dalam keluarga kudus ada persatuan mereka dengan Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga, itulah keluarga kudus. Cinta kasih yang menyatukan. Dalam keluarga, bila ada cinta kasih, kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera. Dan dalam hidup, kita tidak akan terus merasakan bahagia, tersenyum. Tapi pasti ada juga dukanya. Ada juga tangisnya. Karena itu kita selalu memohon kepada Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria. Kita selalu berkata,
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sebagai manusia, untuk mendapatkan damai sukacita, kita harus bisa saling memaafkan, menghadirkan Yesus setiap langkah-langkah hidup kita. Dan kita juga harus bisa meneladani kehidupan mereka. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kasih kita kepada Tuhan kita. Persembahan kasih ini kita berikan dengan setulus hati, agar persembahan ini juga menjadi berkat-berkat yang terindah bagi keluarga kita. Dan berkat itu akan terindah juga buat anak cucu kita. Persembahan kasih yang telah diberikan oleh Bapak Ibu, semoga ini menjadikan berkat-berkat bagi kita semua dan menjadikan hidup kita semakin berarti, semakin berbela rasa kepada sesama, dan juga bisa berarti kepada kemajuan PDPKK Kalvari. Terima kasih. Silakan Ibu Feby. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Sungguh kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini memberikan berkat-berkat bagi sesama. Kita akan jumpa lagi pada tanggal 10 Agustus. Kita kembali akan PD online bersama. Kita akan kembali akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami selalu menunggu kehadiran Bapak Ibu untuk bersama-sama kita terus mencari Tuhan untuk mendapatkan cinta kasih-Nya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim PDPKK Kalvari yang selalu setia hingga saat ini untuk melayani dan berbagi kasih. Semoga pelayanan kami terus bisa menjadi berkat-berkat bagi sesama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan berfoto bersama. Bisa dibantu Mbak Sophie, Mbak Willy? Satu, dua, tiga. Sekali lagi, sebentar Bapak Ibu. Berganti gaya. Satu. Sorry. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhir dari waktu penutup, kita tadi untuk satukan hati, kita buat tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bersama-sama kami hingga akhir acara ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan cinta kasih-Mu kepada kami, memberkati kami satu persatu. Tuhan, berarti selalu keluarga Bapak Nirito yang pada malam hari ini telah menyampaikan firman-Mu dengan baik dan sungguh sangat baik. Berikanlah berkat yang melimpah untuk keluarga Bapak Nirito. Berikanlah kesehatan,
berikan kelancaran untuk segala usaha dan pekerjaannya. Dan berkati semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan. Semoga pada malam hari ini kami dapat tidur dengan nyenyak dan kembali pagi dengan segar untuk kembali melanjutkan tugas-tugas kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami di kehidupan kami, sehingga kami selalu selamat di dalam nama. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan, untuk penyertaan, untuk semua yang telah Kau titipkan kepada kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Yesus. Baik Bapak Ibu, seperti dalam Mazmur 133 pada malam hari ini, kita akan bernyanyi dari Mazmur 133.